terbuka dan celah itu yang dimanfaatin sama OG. Jadi kita lihat aja di ban and pick di game yang kedua ya antara OG melawan Bigetron by Vitality. Iya. Selain plus point guys, kita juga di sini membahas loophole gitu. Kalau misalkan itu sudah terjadi ya kita akan mention gitu ya kan. Jadi kita fair juga di sini, tidak hanya membahas kebaikan saja. Dan dilihat dari Guan Yu, Lapu di ban oleh OG. Kan langsung juga ada jawaban dari Haya. Dimana game sebelumnya sudah diamankan oleh mereka dan Pei pun langsung jadi pilihan. Berarti Long Ahem akan keluar kah? Long Ahem atau Florentino-nya Ihans. Wah itu dia Florentino Hansi bakal dibalas sama Liang Princess Frost. Waduh, Liang Frost. Dia akan melihat luka lama yang ada di KWC debut. Ini luka lama, kamu diginiin dan kamu akan kalah dengan hal yang ini juga gitu kata dia. Iya, dan mereka pulang pas OG pakai Liang Frost. Bener. Waduh, Bener lagi. Florentino. Bagaimana nih guys, Florentino 8 tahun, apakah akan mirip seperti Chokes tadi? Oke, ternyata enggak. Dari di early. Aman, Tapi aman. kuat juga nih Tapi dari di kuat. early. Betul. Buat pokok early-nya. Dan mungkin di sini harusnya Ahem main Chano sih untuk menghadapin Arli atau Flowborn Marksman bisa jadi opsi. Dan gue prefer 663 di sini atau Liliusan lebih ya udah main Lianfo atau Zhang Fei aja, jangan mirror dia main orang Tapi bagus jawabannya. Karena ini hero nempel. Ya kan? Iya. Arli dan juga Daidia. Jadi mereka at least bisa buy one get one. Buy one get Buy one. one get one. Jadi dengan membawa Kui, kalau misalkan udah ada satu orang yang kena Honey Sweet Breeze itu udah pasti kena instant delete. Atau misalkan ada satu orang yang nggak kena Honey Sweet Breeze, at least hooknya kena. Iya. Pasti bakal kayak gitu terus spekulasi ya bro. Iya, ini waduh kui ini nih dari 663 jujur mengerikan. Tapi Nua Bigetron kayak nggak terpengaruh ya. Ini benar-benar kayak udah comfort mereka biasa main kayak Nuanya Genmid, terus juga Arlinya Lanfang. Tinggal nanti Zhangqiu di plotting bakal main apa karena Ukyo di ban. Sebenarnya tahu-tahu juga bisa main Fate, bisa main Luna kalau mau. Mereka mau main assassin damage lagi sih kalau Iya. misalkan udah ada Ukyo di ban. Devara di ban. Ini hero-hero yang menyulitkan Florentino ya. Dan Devara tuh salah satunya guys dengan 2 kali di buff, di patch. Itu gila Iya. sih. Karena kita sangat didengar ya teman-teman ya. Karena Devara kan memang pas awal rilis jadi konten Piskalodi ramai gitu ya kan. Jadi langsung di buff ya, damage-nya di buff, cooldown di buff dan jadi bagus banget sekarang. Bisa 2 lawan 1 gitu. Dan wajar aja kalau misalnya di kompetitif dia sudah masuk ke dalam ban list terus. Dan sudah ada Jing juga yang di ban kali ini, tahu-tahu tidak akan bisa menggunakan assassin satset kecuali mungkin Luna. Mungkin saja Luna diambil sama Bigetron by Vitality atau bahkan Augran. Cuman dengan mereka membawa Augran, OG udah siap dengan Kui dan juga Xiao Xiao-nya ini masalahnya. Iya, dan bahkan kalau misalnya Auguranya mau diambil pun masih ada Musashi sebenarnya. Kalau misalnya mau put on the top-nya ya, Iya. buat ngedinai nantinya regen yang bisa atau ya Imperial yang bisa dikasih sama Musashi. Tapi mungkin seharusnya bakal dikasih di akhir sih hero-nya Zhangqiu. Mengingat di sini udah bisa langsung pick dari counternya Florent dan nunggu nanti jungle-nya tahu-tahu mau pakai apa. Jungle tahu. Mostly main tank pun nggak jadi masalah sebenarnya sih guys. Karena kalau misalkan dia mau main hero jungle tank ya, resikonya besar sekali teman-teman. Waduh, bener lagi jungle tank dia. Waduh, Stoppernya masalahnya Kui ini serem banget stoppernya. dan tanpa Dulia ya Bener. Dunnya. Yang sebenarnya kita bilang tuh kenapa Dun sama Dolia ya 2 kali Unruly Blade-nya itu benar-benar ngaruh, bisa in and out dengan cukup cepat dari Dun sendiri, dari Zhangqiu. Yang walaupun ini bukan kayak kita udah beberapa kali ya lihat Zhangqiu juga suka main Dun. Dan sayangnya untuk Zhangqiu hit or miss sih dari Dunnya. Kadang ketika dia nggak dapat farm itu suka cukup agresif mainnya. Kenapa? Ada yang komen hari-hari udah bener mainin F1 malah mainin F4 katanya. F4 mah berarti quit atau enggak gitu guys. Hey, tolong jaga etikan Anda ya. Waduh, Di- F4. Tapi ada Jilong dan juga Chano langsung dibalas dengan adanya Charlotte ya. Berarti 2 hero rapier di bagian atas bertemu. Waduh, iya lagi. Nih Florentino lawan Charlotte. Dua-duanya juga sangsing. Cuma gue penasaran nih dari 663 sama Fly Arthur ya, sinerginya lagi. Ini yang bakal kita uji kalau tadi Regency sama
Starry Night. Sekarang Honey Sweet Breeze sama hooknya. Ini lebih plus 1 chemistry nih. Plus 1 chemistry Ini harus. kayaknya mereka emang lagi pada main mini games deh di sana deh. Gak usah mini games kita nanti. Iya. Jadi kayak main mini games, ntar nih bakal ada hero dengan chemistry yang lebih sulit lagi. Yang mereka bakal pick mungkin. Apa ya? Iya, apa. Kira-kira yang mid dan roamer. Oh, Liang Frost. Miladi Liusan. Liusan. Miladi bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi. Iya, karena dilihat dari 2 gamesnya kayak yang dibilang sama Manamo. Tadi tuh ya chemistry-nya mungkin lebih mudah gitu kan. Ya. Karena area of effect dengan area of effect. Tapi kalau ini kayak area of effect-nya ini makin nyempit gitu. Betul. Makin nyempit karena hook itu kecil, skill shot-nya begitu juga dari Xiao Qiao nggak gede-gede banget, nggak sebesar dari Starry Night juga. Dia punya knock up gitu dan durasinya lebih singkat. Jadi lebih diuji lah menurut gua di sini. Iya, nih Bigetron by Vitality sekarang sebenarnya pressure-nya mungkin di mereka ya karena bawa nama juara bertahan kan. Bawa nama mereka mau tripit season ini tapi OG yang di season pertama mereka terbentuk itu langsung juara 3 sekarang nunjukin mereka bisa ngambil game pertama atas sang juara bertahan. Wah seru nih, fight clash lane guys. Charlotte lawan Florentino. 2 hero rapier ya, saling adu kali ini. Karena kalau misalkan Regen gue megangnya Charlotte sih jujur. Iya. Charlotte ya modal sepatu cooldown, tranquility boots dia udah bisa megang banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan Florentino, ya Florentino udah bisa nyekaratin dari sana Charlotte teman-teman. Bal kali ini perlu pulang. Ngeri banget ya Blossom yang diambil di first kill ya, bukan triple threats. Wah, pulang dong. Tapi kayaknya masih ditahan sama Bal. Cuma pressure yang dikasih sama Hans sudah nyata. Dan itu dia Honey Sweet Breeze hooknya langsung connect. Masih bisa selamat dengan adanya satu buah melodic swing dan ada Gen Mid di sana. Malah Liusan yang low terpaksa. Kedua pemain dari OG harus mundur plus 1 flash dari Ahem. Ngaku siapa yang give coin ke 663 nih semalam nih. Semalam dia live soalnya. Oh live. Iya, apa ini? Ada yang mau rek hero kah? Rek hero. Iya, rek hero di IKL ya teman-teman ya. Tapi kita lihat di sini sudah ada pay by 1 antar clash lane. Oke, it's a 1v1. Oh ini udah kayak gladiator arena gini guys. Iya atas udah deh gak usah diganggu. Iya. Gen Mid sama Play Arthur gak usah datang ke atas. Tur sama 663 jangan ke atas, jangan ganggu. Udah biarin dia battle berdua aja ya kan. Tapi kayaknya udah ada ganking masuk menuju ke clash lane. Karena udah ada tahu-tahu di sana yang udah mulai datang, begitu juga dari Bigetron by Vitality, khususnya dari Zankyu, sudah mulai nge-stick dengan mid laner dan juga roamernya mereka. Iya, ini masih belum ya dari 663. Masih tadi coba misah dulu, coba nge-backup dulu Ahem karena Ahem udah kepake flashnya. Jadi nggak bisa nempel sama Fly Arthur lagi buat setup trap. Nah masalahnya sekarang ini nih diduelin langsung. Ada triple threat Blossom juga. Nah ini nih masalahnya sekarang 3 lawan 3 di area jungle BTR dari Zankyu. Coba terkena Meteor Storm menerima damage mentah-mentah. Masih cukup tanky, masih bisa kabur dan ternyata tidak Hans. Tiba-tiba sudah ada di area mid mendapatkan double kill untuk OG. Floren 8 tahun nih bos, segol dong. Double kill loh coy. Dari satu orang Hans, dia marah. Kenapa gue dikasih pelapis? Waduh. Bal juga kan, santai, chill. Nggak bercanda ya Hansnya. Jadi kalau misalkan dilihat memang fightnya di sini memang dominan lebih dikuasain sama tim OG karena memang dari Meteor Storm udah kena banyak player aja itu udah jadi pertanda engage karena Meteor Storm connect sama dengan movement speed tambahan buat Xiao Qiao. Movement speed tambahan berarti dia pengen ngejar. Iya. Ya itu udah fix first blood. Iya dan tadi juga Zankyu memang win slash-nya kena ke arah 2 tapi lewat tembok kan. Jadi nggak bisa di follow up juga sama Bigetron. Dan wah ini malah sebenarnya Hans atau lebih tepatnya Bal sih yang bakal kena pressure. Florentino-nya 2-0. Iya udah 2-0 ini udah kaya hitungannya. Frostcan Embrace di first item pun nggak jadi masalah besar. Lu lihat di sana ada Blossoming Fan yang hampir saja menumbangkan satu orang early Lanfeng. Baru kali ini kita ngelihat Lanfeng diginiin teman-teman. Sama player baru. Sama player baru. Sama Fly Arthur dan lihat itu Liusan hooknya. Apakah bakal jadi kayak LFF nih yang kita lihat di KWC? Oh enggak. Hampir. Kita hampir ngelihat ya Hampir. ada mancing mania mantap tadi. Meteor Storm-nya udah di bawah kakinya Liusan tuh padahal. Iya, itu udah ngeri banget itu kalau kena hook, udah kena knock up, Blossoming. Masalahnya Blossoming Fan tuh sakit banget, sumpah Ger. Sakit banget, apalagi kalau misalnya lu udah pakai item ledak-ledak ya. Dan lu lihat di sana itu 1v1 situation gentleman duel. Blossoming Fan triple threat di dalam tower, dilawan terus sama Balisan dengan Regen dan itu dia Sepuh menang lagi 2-0. Wah, Bal bener-bener di 2 game ini jadi tumbal atas si Hans. Dia tuh punya pure sky juga soalnya. Dan sekarang perang cairan ini tanpa adanya Bal
Mereka coba dikontes, langsung ditarik juga, hook juga langsung. Ada Meteor Storm yang dibuka, sayangnya Lulusan udah cukup low, tapi yang tadi target adalah Dispo yang terlalu maju untuk menyelamatkan temannya. Dan untungnya Zankyu masih bisa dapetin dari Tyrant-nya, Smite-nya. Diamankan, tapi lagi-lagi Lulusan di depan susah banget. Into the void soalnya di depan. Iya, dia into the void-nya emang kebal sisi teman-teman, tapi kebal sisinya pas lagi ngokang doang tuh ya. Ngokang dia buka ini dada, karena kan Zongku itu kayak ngebuka dada gitu buat nyerap beberapa energi yang ada di sekitarnya. Dan bahkan sekarang dari Bigetron by Vitality, mereka memerlukan fight besar, mereka memerlukan miracle di game ini. Tapi menurut gue ya, mereka tuh bakal megang game di late. Karena mereka bawa Arli, mereka bawa Nua 1% lagi. Ini kita lihat instant replay-nya ya. El Sepuh langsung memberikan pelajaran ya ke Bal. Sampai masuk ke dalam agro tower, nggak takut dia bro. Wah, nah ini di atas akan coba untuk dipanis lagi. Masalahnya langsung maju sendirian. Dari Gentleman's Duel-nya udah dibuka, tapi kayaknya terlalu banyak 3 orang. Gak salah, tiba-tiba tahu-tahu datang. Memang Lanfeng juga berhasil tumbangkan double kill. Hans ujungnya bisa di-shutdown. Tapi 2 tuker 2. Memang terlalu agresif. Cuma BTR, alokasi resource sebanyak itu. Bener, Bigetron sampai mereka ngirim sekitaran 4 player ke bagian atas. Dan bahkan sekarang Bal dipindah menuju ke area bawah. Dan dia akan langsung melawan Chano dan juga Zongkui. Kali ini gak kena hook yang dipunya dari 663 dan perputaran dari player OG akan dimulai kembali di mana 663 dan juga Fly Arthur akan saling bersamaan kembali. Ini masalahnya ya, kalau misalkan sepatunya nggak bakal diganti-ganti dari Fly Arthur, ini akan masuk ke mode perang terus. Ini akan masuk ke mode engage, mode cari mangsa terus di sini mid sama roamernya. Mode kejar ini. Siapa yang bakal ditangkap dan lihat sekarang Lanfeng udah dialokasiin, digerakin ke atas. Karena tower di area bawah juga udah hancur. Ya. Bakal dikasih kebal aja buat mainin weak side lane-nya dia. Dan langsung gerak Aham di situ yang di cover bersama dengan adanya Fly Arthur mencari siapa. Kalau misalnya mau yang invasi-invasi nih itu nggak akan diizinin itu sama Fly Arthur sama Lulusan. Iya, langsung kena undang-undang mengganggu properties pribadi gitu ya kan. Karena kan invasi ke jungle milik kita. Jungle gitu. milik sendiri. Bahaya soalnya dari OG sendiri di sini mereka udah oke, sepatu udah diganti. Sepatu udah diganti buat self resistance, jadi kita akan chill. Akhirnya ya, tidak akan ada target berikutnya mungkin dari tim Bigetron by Vitality karena memang dari OG sendiri mereka akan mainnya lebih ke defensif. Iya, yang ngejar nantinya udah Hans sih. Hans yang sekarang udah mobile, udah bisa gerak around the map. Dan sekarang hooknya hampir aja flash dari Lulusan. Dan masalahnya dia terpadi, sekarang nggak connect. Masalahnya tahu-tahu masuk sekarang Metro menimpa ke arah belakang nggak cukup. Masuk sendirian dari Hans, satu persatu. Dari OG menyerahkan nyawanya ke Bigetron. Gak ada damage. Dari Hans juga tadi gak ada damage. Kayak damage-nya masih minus banget. Walaupun emang dia menang di beberapa kondisi ya. Tapi balik lagi, terlalu senang, terlalu hype di awal. Ini tidak akan memperbaiki keadaan teman-teman. Dan dari OG sendiri sekarang udah mulai berasa nih ketertinggalan networknya ya. Akhirnya kekejar. Karena udah mulai masuk ke defense mode, udah mulai nggak terlalu sangar lagi nih dari tim OG. Dengan mode defensif mereka. Tapi nampaknya di sana dengan Meteor Storm. Dan juga bahkan tembakan Annihilation hampir berhasil memulangkan Raul menuju ke Fontaine. Dan Bigetron by Vitality. Mereka melakukan trapping di bagian Azure Golem. Wah, ini nih yang bahaya nih. Karena yang tadi kita bilang, mid to late game itu udah gamenya BTR. Dengan adanya Arli, dia punya Nua juga, terus juga Dun ini nanti bakal semakin tanky di depan. Jadi OG, mereka sekarang sebenarnya meskipun kelihatan kayak mereka lead dari segi kill, tapi mereka sebenarnya bermain dengan timer. Ya, gue kayak nggak terlalu setuju dengan adanya Redemption sih. Dan oke, nggak kena lagi. Menurut gue Redemption itu di Kui itu akan menghilangkan agresivitas Kui itu sendiri teman-teman. Mungkin itu akan mengamankan team fight gitu kan karena memang dapat shield dari kawan-kawan lo yang lain juga dapat gitu efeknya. Cuman Radiance menurut gue jadi penting karena red hooknya Kui itu jadi kena lebih besar. Karena ada efek slow yang area of effect. Jadi si Kui ini jadi kayak punya presentasi lebih sukses gitu dibandingkan dari dia bikin Redemption. Iya, dan bahkan juga mungkin jadi setup buat Fly Arthur ya untuk Meteor Storm-nya. Dan Voice Staff udah jadi, ini langsung ambil aja Tyrant yang gak dikontes sama Bigetron sama sekali karena mereka ngambil Overlord. Tadi untuk melakukan push dan ini tinggal perang nih di mid. Karena kedua Altar Tower di area mid ini masih berdiri tegak ya. Belum ada punishment. Dan kelihatan kayak Zankyu juga udah mulai berani invade jungle sih. Ini OG udah mulai harus cari celah sih, nggak bisa mereka main pasif terus-menerus. Benar. Dan bahkan dilihat di sana udah ada 5 player yang dikirim ya ke bagian Crimson Golem. Dan sudah ada satu lagi Wave Minion Enhance yang akan langsung berjalan. Radiance dibuka dan hooknya pun on point. Dan hilang di sana Zankyu. Tapi lu lihat follow up yang dipunya oleh
Bigetron by Vitality. Landman berhasil mendapatkan 663 dan bahkan inner tower pun akan langsung ditelan oleh Bigetron by Vitality. Inikah akhir dari OG di game kedua? Wah, Zangkyu sih sebelum tumbang win slash-nya kena 3 ya. Kena Itu 3. set up buat temen-temennya. Dan sayangnya Hans juga lagi nggak ada di situ, lagi coba nge-clear mid. Dia coba duel lagi sekarang sama Bal, tapi lihat itu ada 4 main, nggak 1v1 itu Hans. Itu 1v4. Dan datang bala bantuan dari Fly Arthur membuka Meteor Storm dan tahu-tahu juga mendapatkan dispo. Low HP pemain dari OG terpaksa harus mundur, tapi OG kembali menculik satu pemain. Itu gila serem banget Annihilation-nya guys. Annihilation itu tadi sempet masih penasaran lagi gue heran. Iya. Jilongnya masih sempet balik lagi. Hampir kena kupingnya Annihilation guys, sumpah guys. Annihilation tuh damage-nya kalau di menit segini tuh sedep banget. Pasti udah jadi kan item-itemnya udah ada Savant's Wrath, mungkin udah ada Tom gitu kan, Twilight Stream, dan itu serem banget dari piercing yang dia punya, Void Staff maybe. Dan bahkan sekarang dari Bigetron by Vitality, begitu juga OG, mereka akan bertukar Shadow Objective di menit 10 ke atas ini, di mana dari Bigetron akan langsung mendapatkan hampir dua-duanya, karena memang tembakan Annihilation-nya tadi hampir saja mendapatkan Tyrant. Ngeri-ngeri sedap sih itu, jujur. Udah ngeri-ngeri sedap. Untungnya masih ada smite ya dari Tau-Tau. Tapi dengan adanya overlord yang dia sama Bigetron, sebenarnya mereka udah dapetin map control di area bawah kan. Inner towernya udah berhasil hancur. Tinggal dapetin area atas, midnya nanti bakal kebuka sendiri karena invasi jungle terus-menerus bisa dilakukan sama Bigetron by Vitality. Dan lihat itu damage dari Gen mid nih, Annihilation yang udah nggak bisa ditahan sih. Mr. 1% ya. Mr. 1% dengan hero signature-nya masalahnya, Ger. Ini jadi agak berat memang dari tim OG-nya. Tapi ketika dia berpindah transisi ke Radiant sih, itu jadi kayak lebih oke lah. Mereka jadi lebih dapat hasil lah gitu, Ger. Walaupun memang ujungnya trade, tapi at least hook yang dipunya dari 663 mendapatkan sesuatu. Dan di area bawah, Charlotte ya Bal sudah mulai showing up. Shadow Vanguard langsung saja di spawnan, namun sayangnya dari Bigetron by Vitality mereka langsung kehilangan seorang Dizo. Dan kali ini Genmite pun mendapatkan Fly Arthur. What a play dengan double kill ya Genmite, the Mr. 1% damage. Annihilation-nya ngeri banget. Walaupun kayak kombonya jalan ya, dari hook sama Honey Sweet Breeze-nya tuh kena. Lagi-lagi dispo yang jadi target, dia nggak bisa loncat, sustain cukup lama. Tapi yang makan damage juga dari pemain-pemain dari OG-nya. Dan sekarang 3 pemain akan coba untuk melakukan defense di area bawah yang coba di-push sama Bigetron by Vitality. Atas Overlord Vanguard bakal dicuekin aja, karena mereka masih mau coba untuk defense ini. Masih in and out, gak mau maksa juga dari Bigetron. Benar, karena memang defensive move yang dipunya dari OG sendiri kayaknya bakalan lebih alot lagi. Ditambah Zilong yang dipunya juga ini pasti bakal siap membegal siapapun yang agak sedikit offside. Annihilation kembali dibuka, namun dengan adanya satu Vanguard Overlord yang di-spawn masuk menuju ke Clash Lane. Ini menjadi celah untuk Bigetron by Vitality mendapatkan setup di next team fight. Tapi clearing wave dari OG perlu dilakukan dulu karena udah masuk ke dalam inner tower mereka. Dan inner tower di mid lane hilang. Padahal tadi udah berhasil diselamatin tuh di wave sebelumnya. Iya. Nih, PR nih. Gen mid PR nih buat OG. Dan Radiance sudah kebuka lagi-lagi. Flash. Gak ada flash. Gak ada flash dari Dispo. Karena targetnya Dispo mulu nih yang buka map. Mau gak mau. Itu kalau misalkan gak ada flash, culik gitu dia. Tapi dia udah prepare untuk menggunakan Frigid Charge ya. Bagus untuk nge-tackle dia punya Void Call. Tapi lu lihat di sana dari Bigetron by Vitality, 2 playernya masih nggak mau masuk ke dalam bash ya. Unruly Blade menuju ke area belakang. Kembali lagi dari OG sendiri, mereka kayaknya bakal ngandang dulu nih di dalam base mereka sendiri. Ya, ini tinggal dimajuin dan sekarang tahu-tahu coba masuk, coba untuk pancing-pancing dong. Dan dari tadi kita ngomongin Gen, kita lupa Lampang Arli sekarang sih udah menit 13 ya, udah boleh diperhitungin dari segi damage-nya. Wind Slash coba dibuka sama Zangkyu, hanya untuk zoning supaya nggak bisa dapetin Crimson yang diambil ternyata sama Tautau. Oke, resource ulti udah kepake kali ini, Meteor Storm yang dipunya. Dan bahkan sekarang dari Bigetron by Vitality mereka mengamankan satu Azure, namun Azure-nya diselamatkan oleh seorang Tautau in the last second move. Sangat baik sekali. Bigetron dan juga OG kali ini, game yang benar-benar 50-50 antar keduanya. Mantan anak didik Om Kurus dan juga sekarang Om Kurus yang lagi didik OG ya. Gila. My ex team dan juga tim Recent team. Dan ini di area mid nih, mau nggak mau si OG mereka belum berhasil jebolin towernya soalnya. Dan Shadow Tyrant ini bakal coba untuk dikontes. Zangkyu
yang udah di depan duluan, tapi posisi dari pemain-pemain OG sih harusnya udah ketahuan sama BTR. Iya, ini Lanfeng masih jauh, Bal juga udah mulai mendekat. 4 lawan 5, apakah ini real? Bigetron by Vitality di sana, nampaknya mereka berhasil mendapat stealing moment, crucial kill tap dari Yono terjadi. Dan akan langsung dibacak-bacak, langsung dihilangkan satu persatu player dari tim OG. Emergency buka, hanya untuk checking. Tahu-tahu mau jalan kemana, udah ada Sky Splitter juga digunakan untuk melakukan wall skipping, dan nampaknya OG. Mereka dengan hilangnya 663 dan juga ke steal. Ini jadi momentum Turtling for the second time. Iya, ini harus Turtling sih. Dan sayangnya dari 663 juga tumbang duluan. Gak ada front line lagi dari sisi OG. Semuanya main cukup belakang ya. Terutama dari Xiao Xiao dan juga Chano-nya. Dan itu bisa di-close game dengan mudah sama Bigetron by Vitality. Dan tadi juga Destin Encounters dari Dispo. Kali ini karena Dispo-nya nggak keculik, itu kelihatan. Value-nya, trade-nya dari Bigetron by Vitality juga jadi sangat-sangat unggul. Benar, Demon's Bane sudah berada di tangan dari seorang Hans. Tembakan Annihilation lagi-lagi berhasil menginnalillahikan player dari seorang Ahem. Cepet banget hilangan di sana, sakit banget itu. Dan bahkan dari Bigetron by Vitality hanya tinggal merenggut 2 high ground tower milik OG. Dan mereka akan bisa mendapatkan gamenya. OG tidak memiliki banyak jawaban ketika mereka udah mulai kehilangan carry mereka. Ya, ini tolong nih Genmit di respect nih jalan apa Annihilation itu tuh path-nya dia. Karena gak ada yang bisa untuk badanin sih kecuali 663 mungkin. Dan sekarang midnya akan coba untuk dipaksa. Mid slash-nya gagal untuk connect tapi langsung masuk kembali juga. Memang kena Meteor Storm dari Zangkyu. Masih ada Destin Encounter di sana supaya bisa survive. Pemain dari Bigetron by Vitality Hans tumbang. Satu persatu dari OG juga tidak bisa menahan damage-nya bersama Crystal. OG yang hancur. Bigetron by Vitality menyamakan kedudukan. Menjadi 1-1. Kita melihat dari Bigetron by Vitality mendapatkan celah yang sangat banyak ya ketika dengan 663 plus Fly Arthur ya sudah min 1 chemistry nih. Ya. Sudah tidak dapat mangsa lagi, sudah pindah ke Boots of Resistance, sudah tidak ada kill yang di-gain dari OG setelah dari sana. Iya, kayaknya expect-nya tuh di early lebih banyak ya kill yang bisa diperoleh sama Arthur sama Lulusan. Kayaknya cuma 1-2 momen yang bisa diambil di early. Hans sebenarnya banyak dapetin funneling ya, dapetin 3 kill. Benar. Di awal, 2 di area Reaper, terus 1 solo kill. Cuma itu juga beberapa kali gue ngelihatnya Hans jadi mau join team fight di saat dia sebenarnya bisa split push, bisa ngambil tower, tapi dia coba untuk dengan pemain yang dapat goal paling tinggi kan di early, maksa team fight dan jadinya keterusan. Iya itu dia, masalahnya kalau misalkan udah menit-menit segini juga kayak yang tadi gue mention ya, Nuanya, Arlinya bakal jadi real problem buat OG. Makanya OG di sini kayak nggak bisa banyak ngejawab. Apalagi kalau misalkan Chanonya udah hilang di fight, itu udah susah banget mereka. Dan Zilongnya juga yang dispesialkan untuk bisa closing di mid game, tapi ternyata nggak bisa ya. Gue ngeliat tahu-tahu di sini nggak terlalu perform. Iya, lebih ke nggak banyak bisa perform sih, karena ketika dia coba untuk engage, dia bakal kalah sama Wind Slash, terus juga mau coba untuk ngebersat dengan cepat. Kalau Dispo-nya nggak tumbang, Destin Encounter tadi kita lihat Zangkyu akhirnya jadi tebel banget itu, yang awal-awal ya udah Dun kita panis aja gitu. Iya, tapi ini bukan game yang mudah ya buat Bigetron menurut gua, karena Yono sendiri pun tadi ketika masuk ke player camp itu dia kelihatan capek banget, exhausting banget karena ngelawan Kui dan juga Xiao Xiao di early itu bukan gameplay yang mudah teman-teman ya. Walaupun emang Dun kita tahu punya kebal CC dari Unruly Blade-nya, tapi masih tetap ya ketika dia Wind Slash yang kedua kan diem di tempat, itu jadi satu sasaran empuk lah mungkin buat dimanfaatkan ya sama si Zhongku-nya 663. Cuman gue penasaran sih, pasti highlight kita banyak banget momen Hans 1v1 nih, coba kita lihat ya. Nah ini kan yang Hansnya udah gerak ke mid tuh. Benar. Seperti double. Aku mau kill flash. Sodok. Langsung kasih blossoming fan triple threat, dapet gua. Ahem padahal udah soaring signal tuh. Satu dong. Nggak dapet. Dan ini juga, ini udah 4-0. Nah ini yang dia coba untuk team fight ini yang seimbang ya. Yang double kill, 2 lawan 2. Gen mid-nya ke funneling. Dapat double kill. Nah habis dari situ tuh banyak momen-momen kayak ya udah 1-1. Maksudnya Hans kayak 1v4 coba paksa untuk nge-trade. Sayang banget sih, dan ini yang padahal udah sempat ke chain CC ya sebelum mati, kena 3 win slash-nya. Susah. Dan bahkan ya ini di momen ketika udah ada 1 into the void,
tetap 663 akan tumbang karena memang damage-nya itu pecah banget, gila. Damage yang dipunya dari satu orang Genmite aja itu setengah darah hilang. 663 sesakit itu emang ya kalau misalkan Nua di late game. Wah itu juga tuh kayak Ahem 50% kayaknya SP-nya. Iya. Langsung hilang begitu saja. Dan ya sayangnya sih udah kena outscale ya, kayak draft early mid lawan draft mid late. Iya. Bedanya game 1 juga OG mainnya early mid. Iya. Cuman bedanya closingannya Bisa closing. lebih bagus gitu. Tapi kalau yang ini kan mereka kayak sulit ya. Karena dari Han sendiri sebenarnya udah bagus dia di landing phase, di fight early. Tapi balik lagi Florentino kalau 5 lawan 5 di late game pasti bakal bonyok duluan sebelum dia bisa menari-nari ya kan. Dia kan hero-nya nari banget. Iya. Dan sayang banget sih dengan early yang sebenarnya udah dapet dari Hans, dari Florentino dapat 3 kill di awal, nggak terlalu maksimal, dan juga 663 penggunaan Q-nya juga nggak terlalu banyak meskipun kayak plan-nya kelihatan. Hook-nya mungkin beberapa kali doang juga kena, dan itu pun nggak insta punish ya. Benar. Dan dilihat dari itemisasi juga sebenarnya Fly Arthur dan juga 663 nggak kaya banget ya karena dia cuma di early shiningnya. Ketika masuk ke mid to late game ya udah mulai susah mau siapa yang gue mau siapa yang gue hook gitu kan. Dilihat dari damage outputnya Genmite, gila banget lu ya. Apa itu bro? Dan ini beneran ya kayak oke 10% sekarang. 112 dengan banding ya 10 ribuan. Iya, 10%. bahkan Arli aja, Arli 42.000 Pak. Wah ini Genmite sih, gila sih. Dengan damage yang dia punya, dan sayangnya dari OG juga sebenarnya rata ya. Dari Fly Arthur juga bisa ngasih damage, Ahem juga diminta join, cuma ya outscale ujung-ujungnya. Iya, ini kayak ibaratnya kalau kita beli barang tuh worth to buy. Worth to buy. Worth to buy banget guys. Dan memang kayak semuanya gue ngeliat dari OG sendiri statsnya lebih ke mirip-mirip 11-12. Kayak mereka tuh merata gitu lah. Cuman kalau misalkan Bigetron ini anomali sendiri Genmite jauh banget dibanding yang lain guys. Tapi yang lain juga damage-nya gede-gede juga gitu. Iya. Jadi kayak ini lebih nggak masuk akal lagi karena memang kan piercing shot ya dari Annihilation. Piercing shot! Itu jadi kayak damage-nya makin sakit lagi. Iya. Dan ini ya gold graphic sebenarnya early yang tadi kita bahas. OG dapetin early-nya sama pegang gold lead juga. Cuma sayangnya di beberapa momen kayak Hansnya terlalu maju sendiri, terus juga dari Fly Arthur-nya udah gak bisa ngasih damage. Tahu-taunya juga kan karena dia main Zilong, jadinya pasti dia bakal loncat ke depan. Itu kalau nggak dapat kill jadi di-punish. Dan itu yang dimanfaatin sama Bigetron untuk bawa ini sampai ke menuju late game, dimana Arli-nya udah power spike sama duanya juga. Benar. Dan MVP sudah dipastikan tuan 10% di game ini dengan nuanya KDA 605. Dan ternyata kita ngeliat sebenarnya damage-nya berbeda dengan yang tadi ya. Lu lihat gimana gold lu bisa lebih banyak daripada damage taken. Damage taken-nya kecil banget jadi nggak kesentuh. 10.000 tuh gila sih, jauh banget, kecil banget. Kecil banget itu. 10.000 tuh lu kayak nabrak 5 kali hit Chano critical doang. Sumpah. Kena soaring signal. Atau basic hit show Yue yang udah full critical itu kan 2.000 tuh satunya. Cuman kena 5 kali hit berarti kan di late game. Iya, dan ya nggak ke punish juga, nggak dead juga. Cuma cukup ngambil ini, ngambil Dew di belakang tower. Sembuh lagi. Semula ya ini udah cukup karena memang spell castingnya dari Nua ini jauh banget sih ya, either itu creation atau bahkan dari